Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Messi Tuni Fatona dengan nomor induk mahasiswa 20-456450 garing TP garing 12745. Sebelumnya ingin saya mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Food Metrics Play a Key Role in the Distribution of Contaminants of Liquid Origin, a case study of malondialdehyde formation in vegetable oils during deep frying. Table of contents, yang pertama ada introduction, yang kedua ada materials and methods, yang ketiga ada result and discussion, yang keempat ada conclusion. Yang pertama ada introduction. Dalam introduction nanti akan dibahas mengenai satu struktur MDA atau malondialdehyde. Yang kedua ada kandungan MDA pada makanan. Yang ketiga ada mekanisme penyerapan MDA pada makanan. Yang pertama ada struktur malondialdehyde atau MDA. Malondialdehyde atau MDA merupakan senyawa yang tersusun dari 3 karbondialdehyde. MDA ini terbentuk dari proses peroksidasi N6 dan N3 polyunsaturated fatty acid. MDA ini secara umum digunakan sebagai penanda adanya oksidasi lipid. MDA dapat bereaksi dengan asam amino lisin, arginin dan histidin melalui E-amin dan N-terminalamin dari protein. MDA juga dikenal sebagai senyawa yang bersifat sitotoksik, neurotoksik, dan mutagenik. Selanjutnya ada kandungan MDA pada makanan. Malondialdehyde atau MDA paling banyak ditemukan di dalam minyak nabati serta makanan yang digoreng. Menurut Europe Food Safety Authority, batasan MDA yang diperbolehkan yang ada di dalam makanan yaitu hanya berkisar 30 mikrogram per gram. Hal tersebut dikarenakan oleh sifat karsinogenik pada MDA. Jadi apabila kita mengonsumsi makanan yang mengandung MDA dalam kadar lebih dari 30 mikrogram per gram per harinya, dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan. Dan selanjutnya ada mekanisme penyerapan MDA pada makanan. Penggorengan ini merupakan salah satu teknik pengolahan makanan yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Nah, salah satu minyak yang paling banyak digunakan dalam menggoreng yaitu minyak nabati. Dan selama penggorengan nanti, formasi dari faksi polar lipid pada setiap bahan pangan itu berbeda-beda dan MDA ini dapat masuk ke dalam makanan melalui proses penggorengan. MDA ini dapat berpindah dari minyak ke bahan pangan yang digoreng. Selanjutnya ada materials and methods. Materials yang digunakan yaitu ada rapeseed oil atau RO, ada minyak kedelai, ada minyak jagung, minyak biji matahari. Kemudian untuk sampelnya nanti ada kentang segar, dada ayam. Kemudian ada juga trichloroacetic acid atau TCA, ada 1133 tetratoxypropan atau TEP, ada butylated hydroxytoluene atau BHT, ada 24 dinitrophenylhydrazine atau DNPH sebanyak 97%, ada tricaprilin atau TP sebanyak lebih dari 99%, ada metanol, ada acetonitril, ada diklorometan, ada petroleum ether, ada anhydrous sodium sulfat, dan ada dimethyl sulfoksida atau DMSO. Kemudian ada juga air murni, dan air murni ini diperoleh dari proses purifikasi. Kemudian ada juga MDI yang nanti akan diperoleh dari proses hidrolisis CEP dari larutan 5% TCA. Kemudian metode di sini yang pertama ada penggorengan bahan, ada ekstraksi minyak, ada analisis MDA, ada percobaan penggorengan pada model sistem, ada sistem pemanasan DNSO, dan ada yang terakhir analisis statistik. Kemudian yang pertama adalah penggorengan bahan. Penggorengan bahan, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu kentang segar dan dada ayam itu dicuci, kemudian dikeringkan menggunakan kain kasa. Kemudian kentang segar tadi dan dada ayam yang sudah dicuci dipotong membentuk dadu dengan ukuran 1 x 1 x 5 cm. Kemudian yang ketiga yaitu
kedua bahan tersebut berupa kentang dan dada ayam yang telah dipotong tadi, digoreng ke dalam 4 liter minyak goreng ketika minyaknya telah mencapai suhu 180 plus minus 2 derajat Celcius selama 4 menit. Yang keempat yaitu kentang dan dada ayam yang telah selesai digoreng akan didinginkan pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua ada ekstraksi minyak. Di sini setelah penggorengan akan dilakukan 3 jenis ekstraksi minyak. Yang pertama ada total oil, yang kedua ada surface oil, yang ketiga ada inner oil. Yang pertama adalah total oil, di mana total oil ini diperoleh setelah proses ekstraksi dilakukan. Proses ekstraksi ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan diklorometana. Kemudian, larutan yang dihasilkan nanti akan difilter dengan menggunakan bantuan anhidrous sodium sulfat untuk memisahkan air dengan partikel yang tidak terlarut. Dan nanti hasil dari proses ini dinamakan total oil. Yang kedua adalah surface oil. Kedua produk didiamkan selama 2 detik, tepat setelah penggorengan. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam 150 ml petroleum ether selama 2 detik pada suhu kamar. Kemudian inner oil. Inner oil ini diperoleh setelah surface oil dihilangkan. Setelah surface oil dihilangkan, maka kedua produk nanti akan dipincang dan diekstraksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan diklorometana. Kemudian, setelah semua jenis minyak itu didapatkan, maka akan disimpan di dalam suhu minus 80 derajat Celcius untuk dilakukan pengamatan. Kemudian ada analisis MDA. Analisis MDA ini, MDA terlebih dahulu akan diekstrak dengan DNPH, kemudian dilakukan pemisahan dengan menggunakan HPLC, photodiode array detector. Kemudian panjang gelombang yang digunakan itu berkisar 310 nanometer, kemudian flow rate-nya 1 ml per menit, serta ditambahkan dengan campuran larutan acetonitril dan air sebanyak 10 mikroliter. Kemudian, percobaan penggorengan pada model sistem. Yang pertama, model sistem yang digunakan itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada model oil system, yang kedua ada model food system. Yang pertama akan dibahas model oil system. Pada model ini digunakan trikaprilin atau TP untuk menstimulasi minyak nabati yang tersusun atas triacylglycerol. Sebanyak 200 ml TP nanti akan dimasukkan ke dalam gelas beker yang berbeda dan kemudian dimasukkan ke dalam oven. Setelah itu, irisan kentang dan dada ayam dimasukkan ke dalam gelas beker setelah gelas bekernya itu telah mencapai suhu 180 plus minus 2 derajat Celcius selama 4 menit. Dikarenakan MDA nanti tidak bisa dihasilkan secara langsung dari proses oksidasi trikaprilin, maka nanti MDA-nya akan ditambahkan secara langsung ke dalam gelas beker sebanyak 5 mikrogram per gram. Kemudian percobaan penggorengan model sistem. Model sistem kedua yang digunakan yaitu ada model food system. Pada model ini digunakan bahan utamanya itu berupa kentang dan dada ayam yang telah diekstraksi dan diisolasi. Yang diekstraksi dan diisolasi ini berupa pati dan protein. Dan nanti setelah pati dan proteinnya itu didapatkan, kemudian akan dicampurkan dengan air. Dan kemudian sampel tersebut akan digoreng dengan menggunakan trikaprilin dan larutan MDA sebanyak 5 mikrogram per gram. Kemudian ada sistem pemanasan DMSO. Dimetil sulfoksida atau DMSO ini digunakan sebagai pelarut. DMSO ini digunakan sebanyak 200 ml dan dimasukkan ke dalam gelas beker, kemudian diletakkan di dalam lemari asam. Setelah itu, nanti akan ditambahkan larutan MDA lagi sebanyak 5 mikrogram per gram dan kemudian dipanaskan dengan menggunakan magnetic stirring. Suhu yang digunakan itu sebesar 25 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 180 derajat Celcius. Kemudian ketika nanti suhunya sudah stabil, maka sampel kentang tadi dan dada ayam nanti akan ditambahkan dalam gelas beker, kemudian dipanaskan lagi selama 30 menit. Kemudian analisis statistik. Dan analisis statistik ini dilakukan
untuk mengidentifikasi perbedaan antar sampel kentang dan dada ayam, dan nanti akan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian result and discussion. Yang akan dibahas nanti, yang pertama ada perbedaan struktur MDA di dalam minyak yang berbeda selama penggorengan kentang dan dada ayam. Yang kedua, kandungan MDA pada makanan goreng. Yang ketiga, MDA pada setiap model sistem. Yang pertama, dibahas mengenai perbedaan struktur MDA di dalam minyak yang berbeda selama penggorengan kentang dan dada ayam. Untuk mengetahui perbedaan kadar MDA dalam bahan pangan selama penggorengan, maka digunakan 4 jenis sistem nabati yang berbeda, minyak nabati yang berbeda. Yang pertama tadi ada rapeseed oil, kemudian ada minyak kedelai, ada minyak biji matahari, terus kemudian ada SBO. Kemudian di sini ini menunjukkan data grafik setiap minyak nabati yang berbeda. Di sini peningkatan MDA ini akan dipengaruhi oleh lamanya waktu pemanasan. Dan berdasarkan gambar di samping ini, pemanasan pada keempat jenis jenis sampel dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda, yaitu ada yang 0 jam, 3 jam, 7 jam. Ini juga sama 037, 037, 037. Kemudian berdasarkan data yang didapatkan, kandungan MDA tertinggi terletak pada minyak jenis SBO dengan kandungan linoleic acid sebanyak 53,85% dan linolenic acid sebanyak 7,76%. Sedangkan minyak yang memiliki kandungan MDA terendah yaitu CO dengan kandungan linoleic acidnya 52,51%. Kemudian perbedaan kandungan MDA ini akan mempengaruhi struktur asam lemak. Kemudian meskipun demikian, kandungan MDA pada makanan itu tergolong rendah hari ini dikarenakan MDA itu dapat bereaksi dengan komponen yang terdapat di dalam makanan seperti primary amines. Kemudian kandungan MDA pada makanan goreng. Berdasarkan data yang ada, berdasarkan data ini, kandungan MDA pada kentang goreng itu lebih rendah dibandingkan dengan dada ayam goreng. Kentang goreng itu ditunjukkan pada ini, gambar grafik yang sebelah kiri, sedangkan yang dada ayam ditunjukkan oleh grafik sebelah kanan ini. Ini kentang goreng, ini dada ayam. Ini juga sama. Kemudian untuk mengetahui persebaran MDA dalam makanan, maka dilakukan pengamatan pada surface oil-nya dan inner oil-nya. Pada kentang goreng, MDA itu paling banyak terdapat pada bagian dalamnya, di mana perbandingan antara minyak bagian dalam dan bagian luar permukaan itu mencapai lebih dari 1. Sedangkan pada dada ayam goreng, kandungan MDA itu paling banyak terdapat pada bagian permukaan. Perbandingan antara bagian dalam dan bagian luar itu berkisar kurang dari 1. Kemudian kandungan MDA pada setiap model sistem. Model sistem ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kandungan MDA pada kentang goreng dan dada ayam goreng. Dan grafik 4A ini menunjukkan model sistem di mana nanti larutannya akan ditambahkan MDA sebanyak 5 mikrogram per gram. Dan di grafik A ini nanti menunjukkan bahwa kandungan MDA pada kentang goreng dan dada ayam goreng lebih rendah dibandingkan MDA yang ditambahkan pada sistem. Di sini ditunjukkan oleh data kentang goreng, di sini dada ayam goreng, sedangkan ini garis ini adalah titik-titik garis ini itu menunjukkan banyaknya MDA yang ditambahkan dalam sistem. Kemudian grafik 4D ini menunjukkan model oil system. Dan pada model ini diperoleh bahwa kandungan MDA di kentang goreng itu banyak terdapat pada bagian dalam dan di bagian luar permukaan kentang. Sedangkan kandungan MDA pada ayam goreng banyak terdapat pada bagian permukaan dibandingkan bagian dalam daging. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan struktur penyusun dari bahan pangan, di mana kentang goreng itu lebih banyak tersusun karbohidratnya dibanding daripada dada ayam yang banyak
tersusun atas protein. Kemudian grafik 4C ini. 4C ini menunjukkan model food system, di mana berdasarkan grafik 4C ini nanti yang diekstrak itu adalah pati dari kentang dan daging ayam itu yang diekstrak adalah proteinnya. Dan berdasarkan grafik 4C ini didapatkan bahwa kandungan MDA pada kentang goreng itu lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam goreng. Kemudian conclusion. Kesimpulannya yaitu kandungan MDA pada kentang goreng jauh lebih rendah dibandingkan dengan daging ayam goreng. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan struktur penyusun kentang dan daging dada ayam, di mana kentang itu tersusun lebih banyak ke karbohidratnya dibanding, sedangkan dada ayam goreng itu tersusun lebih banyak ke proteinnya. Dan MDA ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu dapat bereaksi dengan protein. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.